ini ada update kasus dari dugaan pembunuhan bocah 9 tahun yang merupakan anak pengusaha di Cilegon. Seorang bocah berusia 9 tahun itu ditemukan tewas di rumah mewah perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS Kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember. Korban ini merupakan anak dari anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Cilegon, Maman Suherman. Saat peristiwa berdarah itu terjadi, ternyata hanya ada korban dan kakaknya di dalam rumah mewah tersebut. Sementara Maman dan istrinya itu sedang tidak berada di rumah lantaran tengah bekerja. Sementara itu, pihak kepolisian masih menelusuri rekaman CCTV terkait peristiwa tersebut. Kepolisian Sigit menyebut bahwa kamera CCTV yang berada di rumah mewah itu tidak bisa merekam karena rusak. Disebutkan CCTV di rumah itu telah rusak selama 2 minggu. Dan saat ini, kata Sigit, pihaknya akan mengecek rekaman CCTV milik tetangga korban untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi. Adapun peristiwa itu diketahui sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, tepat saat ayah korban, Maman, menerima telepon dari anak keduanya berinisial D. Nah, di telepon itu D berteriak meminta pertolongan kepada ayahnya, melansir dari Tribun Banten.com. Mendapati kabar tersebut, Maman langsung bergegas meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan menuju rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh yang bersimbah darah. Korban ini kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bethsaida Kota Cilegon, namun nahas korban dinyatakan telah meninggal dunia. Dari pemeriksaan awal, korban mengalami sebanyak 14 luka tusukan senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Dalam video yang viral di media sosial, itu disebutkan bahwa bocah itu tewas diduga menjadi korban perampokan. Akan tetapi, pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah kematian bocah tersebut terkait dugaan perampokan atau tidak. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengatakan bahwa hingga kini pihaknya masih melakukan proses penyelidikan. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya masih dengan topik yang sama, di mana CCTV di rumah mewah tempat bocah 9 tahun ini tewas dilaporkan rusak sudah 2 minggu. Polisi mengatakan bahwa saat ini masih menelusuri rekaman CCTV terkait peristiwa tewasnya bocah berusia 9 tahun di rumah mewah kawasan Kota Cilegon, Banten. Hal ini lantaran kamera CCTV yang berada di rumah tersebut itu tidak bisa merekam karena sudah rusak. Menurut keterangan dari Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan pada Rabu 17 Desember, CCTV rumah korban ini dilaporkan sudah rusak selama 2 minggu. Saat ini lanjut Sigit, pihaknya akan mengecek rekaman CCTV milik tetangga rumah mewah tersebut untuk mencari petunjuk. Di sisi lain, Sigit juga mengatakan bahwa pihaknya terus memeriksa sejumlah saksi untuk nantinya bisa membongkar kasus tewasnya bocah tersebut. Adapun dari penyelidikan sementara, korban ini tinggal bersama orang tua dan juga adiknya. Namun saat itu hanya ada korban dan adiknya di dalam rumah. Dalam video viral di media sosial disebutkan bahwa bocah tersebut diduga tewas karena menjadi korban perampokan. Adapun peristiwa tragis itu terjadi pada Selasa 16 Desember dan jajaran Polsek Cilegon yang menerima laporan itu langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Kapolsek Cilegon Kota Komisaris Polisi Firman Hamid menegaskan bahwa komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional dan juga transparan. Kematian dikabarkan oleh adiknya D 8 tahun yang saat itu menelpon ayahnya sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Saat itu ayah korban berinisial HM itu menerima panggilan telepon dari anak keduanya yang terdengar panik dan meminta pertolongan. Mendapati kabar tersebut, HM segera meninggalkan tempat kerjanya, tepatnya di wilayah Ciwandan, menuju rumah keluarga di Kompleks BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon. Dan setibanya di rumah dan membuka pintu, ayah korban mendapati anaknya dalam kondisi tengkurap dengan luka serius disertai dengan pendarahan yang hebat. Korban kemudian segera dibawa ke Rumah Sakit Bethsaida menggunakan kendaraan pribadi bersama dengan saksi.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan medis, pihak rumah sakit menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui mengalami luka akibat tusukan benda tajam. Saat ini polisi tengah mengusut kasus tersebut dengan melakukan olah tempat kejadian perkara awal bersama dengan tim identifikasi Satreskrim Polres Cilegon guna mencari dan mengumpulkan sejumlah petunjuk. Ia juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak berspekulasi terkait kasus ini serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya masih dengan topik yang sama Tribuners. Ini merupakan sosok dari pengusaha Cilegon yang anaknya tewas diduga dirampok. Adapun dugaan kasus pembunuhan disertai perampokan terjadi di perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS 3 Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember. Seorang bocah berinisial MAHM 9 tahun itu ditemukan bersimbah darah di rumah dan sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bethsaida, Kota Cilegon. Namun sayang nyawa korban tidak tertolong meskipun mendapat perawatan intensif dari rumah sakit. Petugas medis menemukan ada luka tusukan benda tajam pada tubuh korban. M ini merupakan anak bungsu dari pengusaha bernama Haji Maman Suherman. Selain sebagai pengusaha, Maman ini dikenal menjabat sebagai Dewan Pakar PKS Kota Cilegon. Sebelum menjadi kader PKS, Maman ini sempat menjadi sekretaris DPC P3 Kota Cilegon. Nah, di saat kejadian, korban berada di rumah bersama adiknya, sedangkan Maman dilaporkan bekerja di luar rumah. Kasus pembunuhan ini mendapat sorotan dari Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang meminta pelaku segera ditangkap. Mardani juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya anak dari Maman. Sementara itu, Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid, mengaku belum dapat mengungkap pelaku penusukan karena masih dalam proses penyelidikan. Adapun kasus pembunuhan ini diketahui Maman setelah mendapat telepon dari adik korban, inisial D 8 tahun. Di mana Maman yang sedang bekerja di Kecamatan Ciwandan, itu langsung bergegas pulang ke rumah yang berjarak sekitar 10 km. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi dalam kasus ini. Dan kemudian pada Rabu 17 Desember, rumah Maman langsung dipenuhi dengan karangan bunga menjelang pemakaman MAHM. Salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya itu menerangkan bahwa jenazah telah dipulangkan dari rumah sakit untuk dimakamkan pada hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.